Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Abdul Aziz dari kelas 07 TPL 01 dengan NIM saya 211 011 40 11 47. Baik, saya akan menjawab soal pertemuan 13 dengan mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Untuk soal yang pertama, jelaskan menurut Anda faktor-faktor yang telah mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir. Bagaimana perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah UMKM di Indonesia? Untuk jawaban yang pertama adalah perkembangan kewirausahaan di Indonesia dalam dekade terakhir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait baik dari sisi internal seperti karakter wirausaha, pendidikan dan inovasi, maupun eksternal seperti perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan kewirausahaan, khususnya untuk usaha kecil dan menengah UMKM di Indonesia. Yang pertama, perkembangan teknologi. Teknologi, terutama teknologi digital, telah memainkan peran besar dalam memfasilitasi pertumbuhan kewirausahaan Indonesia. Berikut beberapa aspek teknologi yang berkontribusi. Pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya internet dan platform e-commerce, UMKM dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia bahkan global tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik yang mahal. Kedua, efisien operasional. Teknologi mempermudah proses produksi, pengelolaan inventaris, dan distribusi barang. Aplikasi berbasis cloud, perangkat lunak, akuntansi, dan sistem manajemen sumber daya manusia memungkinkan UMKM untuk menjalankan bisnis mereka dengan cara yang lebih efisien dan profesional. Untuk kebijakan pemerintahan yang mendukung, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan sejumlah kebijakan yang mendukung pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Beberapa kebijakan tersebut meliputi: pertama, program kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada UKM yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Hal ini membantu UKM untuk mengembangkan usaha mereka, terutama yang bergerak di sektor produktif. Kedua, penyuluhan dan pendidikan kewirausahaan. Pemerintah melalui berbagai lembaga, aspek Kementerian Koperasi dan UKM menawarkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kewirausahaan baik dalam hal manajemen, pemasaran maupun inovasi produk. Untuk soal yang kedua, uraikan pendapat Anda bagaimana kewirausahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Apa saja sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan oleh wirausahawan di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang? Jawabannya adalah kewirausahaan memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Keberadaan wirausahawan di tingkat lokal dapat menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah yang tertinggal. Berikut adalah beberapa cara kewirausahaan dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal serta sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di daerah-daerah tersebut. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Salah satu kontribusi terbesar kewirausahaan adalah menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah terpencil di mana lapangan pekerjaan formal sering terbatas. Wirausahawan lokal dapat menggerakkan ekonomi dengan membuka usaha-usaha baru yang membutuhkan tenaga kerja. 2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Kewirausahaan dapat meningkatkan pendapat individu dan keluarga. Dengan melalui usaha, masyarakat setempat dapat menghasilkan pendapat yang lebih stabil dibandingkan hanya mengandalkan pekerjaan musiman atau sektor informal lainnya. Yang ketiga, mendorong inovasi dan pemberdayaan. Kewirausahaan mendorong inovasi di tingkat lokal. Wirausahawan seringkali mencari solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, seperti terbatasnya akses terhadap barang dan jasa. Melalui inovasi,
Mereka tidak hanya mengingatkan kualitas produksi atau layanan, tetapi juga memperkenalkan model bisnis baru yang relevan dengan kebutuhan lokal. Untuk soal yang nomor 3, uraikan yang Anda ketahui tentang tren terbaru dalam kewirausahaan global seperti kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagai sharing ekonomi. Bagaimana tren ini mempengaruhi perkembangan kewirausahaan Indonesia? Jawabannya adalah tren terbaru dalam kewirausahaan global mencangkup beberapa fenomena penting yang berhubungan erat dengan teknologi dan perubahan dalam pola konsumsi serta kerja. Beberapa tren utama yang sedang berkembang adalah kewirausahaan digital, startup berbasis teknologi, dan ekonomi berbagai sharing ekonomi. Berikut ini adalah uraian tentang tren-tren tersebut dan pengaruhnya terhadap kewirausahaan Indonesia. Pertama, kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital merujuk pada pengguna platform digital dan teknologi informasi untuk membangun dan mengelola bisnis. Tren ini mencangkup berbagai jenis usaha seperti e-commerce, vintage, teknologi keuangan, edit, teknologi pendidikan, dan lain-lain. Pengaruh terhadap Indonesia. E-commerce. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada semakin populer di Indonesia, membuka peluang bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produk mereka secara online. 2. Vintage. Layanan vintage seperti GoPay, OVO, dan Dana telah mengubah cara transaksi keuangan Indonesia, memberikan kemudahan dalam pembayaran pinjaman dan investasi. Yang ketiga adalah pendidikan online. Aplikasi belajar seperti Ruang Guru, Genius, dan Kampus Merdeka menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat, meningkatkan peluang untuk kewirausahaan di sektor pendidikan. Baik, lanjut untuk soal nomor 4 adalah uraikan pendapat Anda, bandingkan perkembangan kewirausahaan di Indonesia dengan negara berkembang lainnya seperti di India atau Brazil. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh kewirausahaan di negara-negara ini, dan bagaimana perbedaan kebijakan dan budaya mempengaruhi perkembangan kewirausahaan? Jawabannya adalah perkembangan kewirausahaan Indonesia, India, dan Brazil menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun ketiga negara ini sama-sama termasuk negara berkembang dengan potensi besar dalam sektor kewirausahaan, mereka menghadapi tantangan yang berbeda-beda, baik dari segi kebijakan, infrastruktur, budaya, dan akses pasar. Berikut ini adalah perbandingan mengenai perkembangan kewirausahaan di Indonesia dengan India dan Brazil, serta tantangan utama yang dihadapi oleh para wirausahawan di negara ini. Yang pertama, perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam kewirausahaan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemunculan berbagai startup berbasis teknologi dan digital, ekonomi digital di Indonesia berkembang pesat berkat peningkatan infrastruktur internet dan penetrasi smartphone yang tinggi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan ekonomi digital dan vintage. Yang kedua, perkembangan kewirausahaan di India. India dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang dan ekonomi terbesar ketiga di Asia, menunjukkan perkembangan kewirausahaan yang luar biasa, terutama dalam sektor teknologi dan startup. Namun, meskipun ada banyak kesamaan dengan Indonesia dalam hal adopsi teknologi, India memiliki beberapa aspek yang membedakannya. Yang ketiga, perkembangan kewirausahaan di Brazil. Brazil, sebagai negara terbesar di Amerika Latin, memiliki karakteristik kewirausahaan yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia dan India, meskipun juga menghadapi tantangan serupa dalam hal infrastruktur dan kebijakan. Untuk soal yang kelima, jelaskan opini Anda tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah Indonesia yang mendukung perkembangan kewirausahaan seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Apa dampak positif dari kebijakan ini terhadap ekosistem kewirausahaan di Indonesia? Jawabannya adalah pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mendukung perkembangan kewirausahaan yang mencakup akses pembiayaan, pelatihan, insentif pajak, dan fasilitas lain yang bertujuan menciptakan ekosistem yang lebih ramah bagi para wirausahawan.
Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan kewirausahaan di Indonesia, terutama di sektor digital dan ekonomi berbagi. Berikut adalah beberapa kebijakan utama dan dampak positifnya terhadap ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Yang pertama ada akses pembiayaan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan, terutama UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah akses ke pembiayaan. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai program untuk mempermudah akses pembiayaan bagi wirausahawan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pemerintahan Indonesia juga menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas wirausahawan, terutama dalam hal manajerial, pemasaran, dan teknologi. Yang ketiga ada insentif pajak. Untuk mendorong pertumbuhan sektor kewirausahaan dan menarik investasi, pemerintah Indonesia juga memberikan berbagai insentif pajak, terutama untuk startup dan usaha berbasis teknologi. Yang nomor 4, program dukungan infrastruktur dan ekosistem. Pemerintah Indonesia juga berfokus pada pengembangan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung kewirausahaan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam soal tersebut. Bila ada kurang kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.